kita akan menyiapkan diri kita untuk memulai ibadah. Warta lisan, ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim, pemimpin liturgi Penatua Rati, majelis bertugas Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Peter, dan Penatua Lorina. Pemandu pujian Saudara Alfian dan Saudari Maria, pengiring pujian Saudari Irma dan Saudari Alexandrina. Pengisi pujian Hexa Band, multimedia dan sound system Bapak Yosef, Saudari Livia, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat pagi umat terkasih, kita masuk dalam Minggu Paskah yang kedua. Kristus yang sudah bangkit perlu kita saksikan terus. Pertama-tama di dalam hidup kita bersama keluarga dan tentu terus kita sebarkan warta kebangkitannya dalam kesaksian hidup bermasyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mulai ibadah Minggu Paskah kedua ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 19, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mukjizat ajaib, yang alik engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan ragam dengan kuasa firman berserah engkau. Coba Tuhan, ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Menjadi saksi, itulah tugas kita semua. Nats pembimbing ibadah kita terambil dari Mazmur 118 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi, "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku." Kidung Keesaan 552 jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa pribadi. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon Tuhan ampunilah. Amin. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 296, Bagai Rusa Berteriak. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sejuk. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hausku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Siang malam air mataku adalah makananku, karena orang menghujatku. Hai, di mana Allahmu? Dan teringatlah terang dengan girang dan senang.
kita anugerah umat berdiri. Melalui pengorbanan Kristus kita telah mendapatkan penebusan, sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 5-6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kidung Keesaan 541 ayat 1-3, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan dekat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan wakilku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan luka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku.
dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Hexa Band. Selamat pagi Bapak Ibu. Memperkenalkan kami dari Hexa, saya Hans, ini ada Jojo, ada Dea di keyboard, ada Ariel. Dalam kesempatan kali ini kami mau menaikkan satu pujian, judulnya Tak Ku Taukan Hari Esok. Terang abadi tiada tangis
Marilah jemaat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, melalui pujian yang dibawakan oleh saudara-saudara kami dari Heksaben, kami belajar untuk rendah hati, belajar bukan bagaimana kami berpegang saja pada tangan Tuhan, tetapi belajar bagaimana kami mau dibimbing oleh Tuhan. Terkadang tanpa kami menyadari, kamilah yang seringkali mengarahkan Tuhan menurut keinginan kami. Bahkan seringkali kami salah menilai tentang Tuhan ketika kami diperhadapkan pada sebuah kondisi, pada sebuah situasi di mana kami merasa bahwa Tuhan tidak ada. Hari ini kami ingin belajar Tuhan, untuk kami boleh terus mengalami tuntunan Tuhan, mengiring Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Bukan menuju pada apa yang kami ingin tuju, melainkan pada apa yang ingin Tuhan kehendaki kami lakukan. Ampuni kami ketika kami ragu, ketika kami menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Padahal kami disuruh untuk mempersaksikan Tuhan. Bapak bilang melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami boleh dibukakan, bukan saja mata kami, tapi batin kami. Kami ingin membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Maka berkatilah hamba-Mu yang ingin menyampaikannya, agar seturut dan semaksud dengan apa yang Engkau inginkan. Satu hal yang pasti, Tuhan ingin menghendaki kami untuk kami terus membawa keselamatan itu dalam diri kami, untuk kami persaksikan, beritakan kepada setiap orang. Maka biarlah kami boleh berpegang itu semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengiring, yang memegang tangan kami, yang mengarahkan hati kami sudah berdoa. Amin. Mari dengan berdiri kita membaca bagian dari Injil Yohanes. Injil menurut kesaksian Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-31. Saya ulangi lagi. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31. Ada 3 perikop yang kita akan baca dalam pembacaan Alkitab pagi hari ini. Demikianlah pembacaan Injil Kristus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu dan di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia oleh setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Di Minggu Paskah yang kedua ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita adalah tak berhenti bersaksi. Atau kalau saya boleh ubah dikit, jangan berhenti bersaksi. Artinya apa? Bahwa Paskah tidak kemudian hanya menjadi sebuah berita dan fakta, bahkan sebuah sejarah. Tetapi itu melahirkan tekad-tekad dari anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus untuk bersaksi. Saya rasa kita tidak setuju kalau saya mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang bersaksi. Dalam salah satu bukunya almarhum Pendeta Eka Dharma Putra mengatakan gereja yang tidak bersaksi itu bukan gereja. Jadi gereja itu lahir dari kesaksian dan juga berkembang dari kesaksian. Kesaksian yang bukan berjalan dalam sesuatu yang lancar tetapi penuh dengan air mata bahkan darah. Kami membahas satu perikop yang menceritakan bagaimana kesaksian para rasul yang berdarah-darah untuk memberitakan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu kalimat, tapi kalau boleh Bapak Ibu lengkapi kalimat saya, pasti tahu kalimat ini ya. Apa tadi itu ya? Dari mana datangnya cinta? Titik. Dari? Itu kuno. Dari mata turun ke dompet ya. Dari mana datangnya cinta? Yang bagian atas? Dari Facebook turun ke WA? Ayo, siapa yang pacarannya lewat Facebook? Ya Bapak Ibu, dari mana datangnya cinta? Kita menjawabnya ya karena itu kalimat yang klasik. Dari mana? Dari mata turun ke hati. Ya. Apa iya datangnya cinta itu dari mata turun ke hati? Coba kita analisa sedikit-sedikit. Kalau kita baca bagian ini, dari mana sih datangnya cinta Thomas kepada Yesus? Dari mata kan? Dia lihat, dia coba untuk cucukkan bekas luka pada tubuh Yesus. Tadinya percaya enggak sebelum dia melihat? Tidak percaya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya yang lain, sebelum aku ini, aku tidak sama sekali, aku tidak percaya. Kira-kira sebelum kisahnya berakhir pada Thomas percaya, Bapak Ibu lihat Thomas murid Yesus, ini bukan mantunya Pak Darwin. Lihat Thomas muridnya Tuhan Yesus
Mungkin kita bilang, murid apaan nih begini? Yang lain percaya ketika Yesus menampakkan diri kepada Maria dan kepada Petrus dan kawan-kawan. Tapi ketika kepada Thomas minta bukti. Sebelum saya melihat dengan mata kepala saya buktinya Yesus bangkit. Hanya karena cuma omongan, cuma berita, sama sekali saya tidak percaya. Bagaimana murid Yesus yang lain membuktikan kalau Yesus bangkit? Zaman dulu kan belum ada handphone, belum ada rekam-rekam. Tidak bisa didokumentasikan. Hanya omongan kata Thomas, saya nggak percaya. Itu omong kosong, mungkin begitu ya. Kira-kira kita menilai murid seperti ini murid apa ya? Murid dablek kah? Murid keras kepala kah? Murid yang gak bisa diatur kah? Pertanyaan yang kemudian kenapa Thomas dipilih jadi murid Yesus? Kalau kemudian udah jelas-jelas Yesus pernah ngomong bahwa dia harus menderita, mati dan dibangkitkan. Tapi tetap saja tidak percaya. Murid-muridnya juga, teman-temannya juga bicara tentang kebangkitan, juga tidak percaya. Maka kalau boleh kita bilang Thomas ini harus didiskualifikasi jadi murid. Dicoret namanya. Ya. Karena keraguannya itu. Dikit-dikit minta bukti, dikit-dikit minta bukti. Nah Bapak Ibu, boleh next. Berawal bukan dari mata, tetapi berawal dari berita. Ketika berita Paskah itu tersebar dari Maria menyampaikan kepada Petrus dan seterusnya, bahkan kemudian berita Paskah itu dibuktikan faktanya. Next. Dibuktikan faktanya kepada Petrus dan kawan-kawan dalam cerita itu, maka kemudian itu menjadi fakta. Tapi fakta itu belum selesai semuanya karena Thomas minta fakta. Maka ketika Thomas diperlihatkan pada fakta kebangkitan Yesus, Thomas berkata apa? Dalam ayat 28 Thomas menjawab dia ketika selesai dia melihat bukan hanya berita tapi fakta. Thomas kemudian mengucapkan satu pengakuan iman. Dan orang bilang, para teolog bilang ini pengakuan iman pertama kali. Yaitu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Bapak Ibu, berawal dari berita, berlanjut pada fakta, dan next. Itu menjadi warta. Jadi ada 3 tar ini kita belajar. Apa? Berita, fakta, dan harus menjadi warta. Saya yakin ketika Bapak Ibu tadi mendengarkan warta lisan yang dibawakan Penatua Rati, nggak ada yang ngomong samping kiri, itu bohong. Berani bohong? Ya, berani nggak bilang bahwa Alkitab itu bohong? Karena kita ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi berita Paskah itu tidak hanya menjadi sebuah berita yang kita hanya akui kebenarannya, tetapi itu harus berlanjut pada sebuah penugasan. Bahwa mereka harus mewartakan berita Paskah itu pada setiap orang. Bapak Ibu, di antara murid-murid Yesus, maka ada kisah yang menarik dari seorang yang skeptis tadi. Kalau saya enggak lihat langsung bekas luka di tangannya, bekas luka di lambungnya. Orang yang ragu itu, yang bernama Thomas atau disebut Didimus. Dulunya dia seorang nelayan, lalu dia meninggalkan semuanya itu dan menjadi bagian dari salah satu dari 12 rasul atau 12 murid Yesus. Bapak Ibu, Thomas dalam tradisi Kristen, sebagaimana yang dicatat oleh para penulis sejarah Kristen, dan saya percaya itu bahwa Thomas, si peragu itu, si skeptis itu, dialah yang kemudian pergi ke beberapa wilayah. Di antaranya saya mencatat ada India. Thomas pernah ke Palestina, Mesopotamia, Partia, Ethiopia, dan India. Pernah dengar negara-negara ini? Paling tidak terakhir. Karena Thomas mati dibunuh di India.
Dan next. Inilah salah satu peninggalan jejak sejarah yang dicatat bahwa Thomas yang kemudian mati di India dibunuh oleh tentara-tentara India, sebab dia telah menyelamatkan banyak orang, telah mentobatkan banyak orang, termasuk para bangsawan di sana. Akhirnya kemudian kuburnya Thomas, makamnya Thomas itu dibangunlah sebuah gereja yang saat ini berdiri di Midrash, di sebuah kota kecil, Chennai namanya, yaitu sebuah gereja yang bernama Santo Thomas atau Mar Thoma. Jadi Bapak Ibu, awalnya kita mengatakan mungkin menilai, Thomas kok bisa apa? Si peragu itu hanya minta fakta. Tetapi ini yang kita mau pelajari dari Thomas. Selagi dia ragu, dia tetap pada keraguannya. Dia butuh bukti, dia ingin bukti. Tetapi ketika dia sudah melihat dan dia sudah tidak lagi ragu, melihat apa yang disaksikan, maka Thomas bukan lagi orang yang ragu, tetapi orang yang punya kekuatan, keyakinan untuk tidak diam di dalam keraguan. Thomas tidak hanya bilang, ya Tuhanku, ya Allahku, stop sampai di situ. Sebab berita itu ketika ada fakta, bagi Thomas ini adalah sebuah warta. Mesopotamia, India, Partia, itu negara-negara atau wilayah-wilayah yang pernah dikunjungi oleh Thomas. Dan pada akhirnya memang kekristenan itu berawal dari sebuah pemberitaan Injil oleh Rasul Thomas. Menarik kan? Jadi Bapak Ibu, saya ingin kita belajar, terkadang kita orang yang lebih percaya dari Thomas. Saya gak ragu kok ikut Tuhan. Ya, siapa itu Thomas? Si karakternya seperti itu. Tetapi apakah kita hanya mengatakan itu? Tapi kita tidak mengungkapkan keyakinan kita lebih dari Thomas, bukan? Sekali dia percaya, maka kepercayaannya tidak akan bisa membuatnya mundur ke belakang. Mati pun rela. Meregang nyawa sekalipun dia berani untuk membayar harga demi sebuah kesetiaannya kepada Kristus. Luar biasa. Ini bukan settingan, ini bukan drama, ini bukan rekayasa. Ini sebuah fakta. Bagaimana kasih karunia Tuhan itu tidak hanya bekerja bagi orang-orang yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa. Tapi kasih karunia Tuhan bisa bekerja kepada siapapun, termasuk kepada orang yang ragu pada awalnya. Tapi ketika keraguan itu dijawab dengan sebuah fakta, maka selesai sudah keraguan itu. Imannya dia bungkus dengan sebuah tekad. Aku melihat Tuhanku dan dia bangkit memperlihatkan dirinya kepadaku. Maka aku tidak berhenti hanya pada sebuah pengakuan, tetapi pada sebuah panggilan. Maka Bapak Ibu, jangan berhenti bersaksi. Saya ingin menyatakan ada 4 hal yang kita mau sama-sama diingatkan bagaimana kita tidak boleh berhenti bersaksi. Next. Pertama adalah dalam surat Roma 12. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mau berhenti bersaksi, dan jangan berhenti bersaksi, jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sebab hanya dengan itulah kita tidak hanya puas dengan keimanan kita. Kita tidak hanya puas, saya sebagai pengikut Yesus sudah dapat ini, dapat itu, berkat ini, berkat itu saja. Karena orang kalau mencari berkat, mengikut Tuhan untuk cari berkat itu salah kaprah. Justru dirinya harus jadi saluran berkat. Bagaimana caranya? Biarkan Roh Kudus itu menyala-nyala dalam hati kita. Jangan biarkan kerajinan kita kendor. Layanilah Tuhan. Setuju? Kalau setuju saya lanjutin nih. Yang kedua, next. Apa itu? Jangan padamkan roh. Mungkin hampir sama. Tapi saya mengutip ayat ini dari 1 Tesalonika. Ya. Bapak Ibu,
kekristenan itu selalu identik dengan bagaimana kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Kerja Roh Kudus dalam jiwa kita. Tapi kalau sedikit-sedikit roh kita itu padam karena mutu, karena diprotes, karena banyak orang yang gak suka dengan kita, kita ingin memuaskan semua orang. Bagaimana kita bisa bersaksi? Kita belum apa-apa. Kekristenan mula-mula itu dihajar habis-habisan. Dibunuh dengan cara yang kejam. Diadu dengan binatang, disalibkan. Dibakar hidup-hidup, diracun. Tapi semua itu tidak menghentikan mereka untuk membiarkan roh mereka padam. Belajar dari semangat Kristen mula-mula. Yang ketiga, next, saya ingin mengatakan never stop learning. Jangan berhenti belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Keluh kesah, sungut-sungut, itu tanda orang yang tidak pernah belajar dari hidup. Dan tidak pernah mengambil pelajaran tentang kehidupan. Bersaksi juga harus membuat kita belajar. Bersaksi bukan hanya soal bercerita dan berkhotbah. Kesaksian kita itu lebih mumpuni, lebih efektif ketimbang hanya dengan kita berkhotbah, yaitu lewat hidup kita sehari-hari. Dan keempat yang terakhir adalah next, jangan berhenti jadi orang baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, kata Kristus kepada kita. Pertama apa tadi? Janganlah kerajaanmu kendor. Kedua, jangan padamkan roh. Yang ketiga, jangan pernah berhenti belajar. Yang keempat, jangan berhenti jadi orang baik. Kalau kita sudah memahami keempat ini saja, ini 4 saja Bapak, belum 20, belum 30 item. Baru 4 saja kita coba praktekkan. Karena kalau ini kita bisa praktekkan, setidaknya kita tidak pernah punya niat, punya keinginan untuk mundur bersaksi. Selamat bersaksi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mengambil saat teduh, kita renungkan firman Tuhan. Ingat 4 jangan tadi. Bawa itu dalam hidup kita sehari-hari. Lakukan itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kembali Heksaben. Bapak Ibu tahu IG-nya Heksaben? Halo Heksa, betul ya? Ya, follow. Kembali Heksaben akan membawakan pujiannya untuk ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi kata Pak Handri jangan berhenti bersaksi. Jadi lagu ini judulnya Goodness of God. Jangan berhenti bersaksi tentang kebaikan Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. I love you, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close than the waters. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life rained out, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life rained out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing. 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 I will sing Of the goodness of God. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, hari ini kami boleh merasakan ibadah yang boleh melawat kami, menyentuh kami. Ketika Thomas menyentuh bekas luka di tubuh Yesus, dia menjadi percaya. Kami belajar Tuhan untuk sebuah ketaatan, bahkan ketaatan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Kami belajar apa artinya keteguhan hati ketika keraguan tidak lagi memimpin hidup kami. Kami belajar menikmati, merasakan, dan membagikan kebaikan Tuhan. Kami adalah saksi-saksi-Mu. Mampukanlah kami Kristus. Hari ini Tuhan kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dirawat di rumah sakit maupun dalam pengobatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami ingat untuk salah seorang guru agama, Ibu Saryana, yang saat ini mengalami pergumulan pada jantungnya yang akan menjalani operasi bypass bulan depan. Tuhan berkati Ibu Saryana. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Julia Iskandar, Ibu Josephine, Ibu Murnila Zebua, Bapak Porindra Arif. Kami juga menyerahkan saudara kami yang jauh di Belanda, Ibu Sylvia Winerja yang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang menguatkan, menopang, memberkati segala pengobatan dan obat-obatan, dan terlebih kuatkan juga Tuhan hatinya. Keluarga yang mendampingi dan terus boleh memberikan perhatian, Tuhan juga yang menguatkan mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga besar almarhum Ibu Sheni Winata. Kiranya penghiburan, kekuatan daripada Tuhan yang akan terus boleh menopang mereka sepeninggal mama tercinta, oma tercinta. Biarlah melalui semua ini mereka tetap menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Dalam penderitaannya 1 bulan lamanya di rumah sakit, Tuhan telah membebaskan dia dari sakitnya yang dia derita. Biarlah seluruh rangkaian ibadah penghiburan sampai ibadah pemakaman besok pagi sampai siang di dalam kebaikan dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami yang sah ini dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Jadikan pemerintah kami sebagai orang-orang yang mampu mengendalikan, mengayomi, mempersatukan setiap unsur bangsa ini. Terlebih ketika bangsa ini juga berhadapan dengan berbagai ancaman krisis, dan bagaimana pemerintah juga mengelola anggaran pendapatan belanja negara dengan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi global yang saat ini terus melanda beberapa wilayah di belahan dunia lain. Peperangan, krisis ekonomi, kelaparan, persoalan konflik di antara suku dan wilayah. Kami doakan Tuhan ada tangan-tangan yang terus boleh membawa kebaikan, untuk boleh membawa damai sejahtera dan perdamaian bagi situasi yang saat ini sedang dilanda oleh saudara-saudara kami. Dan saat ini kami doakan juga setiap pergumulan yang dihadapi setiap kami. Dengarkanlah Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami.
Kami para suami yang mendampingi istri, bahkan istri kami yang saat ini sedang dalam kelemahan fisik, atau kami para istri yang sedang mendampingi belahan jiwa kami dalam berbagai kondisi dan keadaan mereka. Kami orang tua yang terus boleh menjadi guru dan teladan bagi anak-anak kami. Kami para anak-anak yang terus boleh berharap akan masa depan yang baik. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang menghadapi berbagai kemelut dalam hidup mereka. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan, hikmat daripadamu. Tuhan, inilah doa yang kami bisa bawa kepadamu. Kami ingin menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuah. Mari ungkapkanlah syukur dengan memberikan persembahan yang didasarkan pada Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan kris. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Kesaan 382, inilah ungkapan syukurku.
Hati mohon berdiri. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat berguna bagi gereja dan lingkungan sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita adalah manusia yang terbatas. Saya ulangi lagi, kita adalah manusia yang terbatas. Namun kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Gunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, ahli tugas jelas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Kini pergilah, Tuhan mengutus saudara-saudara untuk menjadi saksinya, dan berjalanlah dalam iman, kasih, dan pengharapan. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Keesaan 745, kita harus membawa berita. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyata, ramani dan cemerlang. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Pemahaman Alkitab sharing Senin 28 April 10.30 by Zoom. Persekutuan Komisi Senior 1 Mei diliburkan dan dimulai kembali tanggal 8 Mei. Pendalaman iman oleh Pendeta Diana Bahari, tukang persekusi jadi saksi, akan diadakan Kamis 1 Mei 19.30 secara hybrid. Persekutuan doa biji sesawi Sabtu 3 Mei jam 7 secara hybrid oleh Pendeta Handri Salim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.